Kembali lagi dengan saya Ahmad. Gimana dengan gambar di awal tadi? Kira-kira kita akan membahas apa? Ada balita, ada ibu, suasana di posyandu. Di sini atau kali ini bahas tentang 9 langkah penimbangan menggunakan dajin. Sebelum kita bahas langkahnya, alangkah baiknya kita pahami dajin. Dajin adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan berat badan balita yang cukup valid dan terjangkau harganya, mudah pengaplikasiannya. Jadi lumrah jika semua posyandu menggunakan dajin untuk menentukan berat badan balita. Ya, kita kembali ke topik pembahasan, yaitu 9 langkah untuk penimbangan dajin. Yang pertama, langkah pertama adalah pasang dajin pada tripod. Selain tripod, biasanya bisa dipasang di dahan pohon yang cukup kuat atau di pintu, atas pintu itu ya, tapi pastikan kekuatannya dulu dan pastikan kokoh. Kalau sudah dipasang, dajinnya sudah digantung, coba tarik, mengetahui kekuatannya. Kalau Anda tarik kok tiba-tiba dajin jatuh, berarti itu dipastikan jatuh. Tapi kalau Anda tarik dan itu dirasa cukup kuat, sudah dipakai, tidak apa-apa, meskipun tidak mempunyai tripod atau kaki 3. Langkah kedua, seimbangkan dajin atau sejajarkan. Usahakan titik jarum di atas dan dari bawah ini ketemu, jadi seperti ini. Atau posisi dajin benar-benar sejajar seperti ini ya, tidak seperti ini atau tidak seperti ini. Selanjutnya kita cek dajin itu langkah ketiga ya. Ini langkah ketiga, kita cek dajinnya ini dengan cara bandul gesernya geser ke angka 0. Apakah posisi dajin akan bergerak atau tetap sejajar? Harusnya sih sejajar kalau dajinnya normal. Kalau ada pergerakan sedikit berarti dajinnya itu bermasalah, atau berat sebelah, itu pasti dajinnya yang sebagian sini, yang kiri mengangkat atau yang kanan mengangkat. Langkah keempat, langkah selanjutnya adalah pasang celana timbang, sarung timbang, atau tempat yang digunakan untuk menimbang balita. Biasanya ada dari bebek-bebekan, ada dari kereta, supaya balita itu menarik. Jadi pasang. Otomatis kalau sarung timbang atau celana timbang dipasang, kita gantungkan, akan ada pergerakan karena di dajin itu sudah ada pemberat, sudah terdapat pemberat sarung timbang atau celana timbang. Otomatis dajinnya kan enggak setara lagi, bergerak seperti ini. Nah, terus kita seimbangkan, kita masukkan pasir secukupnya, kita gantung di ujung dajin bagian penggeser atau yang ada angkanya itu 0 sampai 50 atau 25 kilo. Kita taruh di ujung sampai dajin benar-benar seimbang, sejajar lagi. Tujuannya ya tadi untuk menyeimbangkan sarung timbang atau celana timbang tadi, biar dajin hasilnya valid atau sesuai. Bisa juga dengan cara mengurangi. Apabila kita lihat dengan sarung timbang kita seimbangkan di angka, misalnya di angka 100 gram, berarti nanti hasilnya kita kurangi 100 gram. Itu juga bisa. Tapi bias daripada ribet, kita kasih
penyeimbang tadi dari pasir bisa, beras bisa, gula bisa, atau bahan kecil yang lainnya. Lanjut ke langkah ke-6. Ini langkah menimbangnya. Masukkan balita ke celana timbang atau ke sarung timbang. Usahakan tidak menangis. Buat balita senyaman mungkin supaya nanti waktu ditimbang dia nggak terlalu banyak gerak. Setelah benar-benar masuk dan dirasa aman, gantung sarung timbang atau celana timbang di pengait dacin. Otomatis dacin bergerak. Bagian yang ada angkanya itu pasti naik ya, karena belum digeser. Sebelum Anda menggantung balita, usahakan menanyakan ke orang tua atau si pengantar balita di posyandu. Tanya bulan lalu beratnya berapa. Untuk apa pertanyaan ini? Ya, untuk mempercepat kita menggeser bandulnya. Apabila kita tanya ke orang tua atau pengantar balita tadi, Bu atau Pak, bulan kemarin beratnya berapa? Misal si ibunya menjawab 7 kilo. Nah, jadi setelah itu kita gantung, kita gesernya itu cepat kalau tahu perkiraan bulan lalu beratnya berapa. Jadi kalau tadi dijawab 7, berarti kita ada kecepatan menggeser di angka 7 dan kita akan berhenti di situ. Kita tentukan apakah 7 itu masih belum seimbang atau sudah seimbang. Kalau belum seimbang kita geser sedikit. Jadi menggesernya itu lebih cepat kalau kita tahu bulan lalu beratnya berapa. Itu tujuannya. Setelah dirasa cukup seimbang, kita tentukan beratnya. Misal 7,2 atau 7,3. Jadi kita harus benar-benar teliti ya, komanya dibaca supaya itu, karena 200 gram atau 0,2 kilo itu sangat berharga. Setelah tahu dan setelah kita menentukan beratnya, sebelum balitanya turun, usahakan bandul penggeser yang ada di dacin kita kembalikan ke 0. Kenapa? Karena kalau kita tidak kembalikan ke 0, waktu kita menurunkan balita, yang terjadi pada dacin adalah jombat atau tidak seimbang, bergerak tiba-tiba. Nah, ini kalau membentur kepala cukup sakit. Kalau kepalanya ibunya sih oke, masih bisa nahan. Masalahnya kalau bentur kepalanya si balita, ya kan, pasti terjadi memar dan pasti balita itu nangis. Jadi usahakan sebelum menurunkan balita, kembalikan bandul penggeser ya, yang untuk menentukan berat tadi. Setelah dirasa kembali ke 0, kita turunkan balita. Langkah ke-8 adalah mencatat hasil penimbangan tadi. Hasilnya berapa, 7,2 atau 7,3 atau 7,5, dan selesai. Mungkin itu 9 langkah penggunaan dacin. Semoga bermanfaat. Kita belajar bersama. Usahakan ketelitiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.